Saat kita sudah selesai melakukan perjalanan jauh, saat kita sudah sampai di tujuan, tentunya kita akan mematikan mesin dari mobil kita. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita mematikan mesin mobil kita. Di sini saya akan membagi cara mematikan mesin mobil. Kalau menurut saya ini cara yang tepat, yang aman, dan tentunya bisa membuat mesin mobil kita awet dan kendaraan yang kita gunakan juga bisa tahan lama. Yang pertama, setelah kita sampai di tempat tujuan atau kita sudah sampai di rumah, ya, ini ada satu kebiasaan yang di sebagian orang itu sering dilakukan dan ini dilarang sebenarnya loh. Dan ini dilarang. Makanya saya bagi untuk pemula, kalau bisa jangan Anda lakukan. Saya akan menyalakan mesin mobil dulu. Nah, ini mesin mobil sudah menyala. Biasanya sebelum kita mematikan mobil kita, sebelum kita mematikan mesin dari mobil kita menggeber-geber dulu, menginjak-injak dulu pedal gasnya. Ngong 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 ngong, baru dimatikan, klek. Itu nggak boleh lor. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena begitu kita geber mesin mobil kita, itu mesin mobil akan tambah panas. Begitu panas lalu kita matikan, itu pendinginan dari mesin sudah tidak normal. Karena apa? Di situ masih dibutuhkan sirkulasi air radiator untuk mendinginkan mesin. Itu jangan Anda lakukan ya, jangan Anda lakukan. Jadi biarkan aja mesin stasioner, putaran biasa, putaran normal, baru kita matikan. Namun sebelum kita mematikan mesin mobil itu, ikuti dulu langkah seperti ini. Ya, misalkan ini AC nyala. Ya, ini AC nyala. Saya baru sampai di rumah. Sejak rem. Ya, sejak rem, kopling penuh, netralkan. Nah, setelah netral seperti ini, jangan langsung dilepas. Pedal kopling dilepas boleh, tapi jangan langsung dilepas pedal remnya. Tarik dulu handremnya, crack. Tarik, baru dilepas pedal rem. Ya, ini sudah dilepas pedal rem ya. Lalu yang kedua, setelah pedal rem kita lepas, matikan dulu AC. Nah, kalau ada yang pakai knob, di off kan. Kalau digital seperti ini tinggal pencet off. Off, mati ya. Lalu kalau setelan lampu, baik itu lampu kota ataupun lampu depannya itu masih manual, belum otomatis, matikan. Cepret. Mati, ini sudah mati semua ya. AC sudah mati, lampu sudah mati. Terus cek lampu kabin sudah mati semua atau belum. Kalau lampu kabin sudah mati, tutup kaca semua. Tutup kaca, baru matikan mesin. Ya, ini putaran mesin stasioner, putaran mesin biasa, normal. Baru kita matikan dari kunci kontak, ceklek. Kalau belum start stop button. Nah, ini mati ya, sudah mati. Baru kita buka pintu, kita keluar. Jangan lupa kuncinya ditarik, kita bawa. Itu aman. Itu aman. Nah, kita nyalakan lagi. Ini AC saya nyalakan lagi. Kenapa Pak D? Alasannya apa? Kenapa harus handrem dulu ditarik baru kita lepas pedal remnya? Alasannya seperti ini. Misal ya, ini sudah netral, handrem belum saya tarik, kaki di pedal kopling sudah saya angkat, tapi handrem belum saya tarik ya. Handrem belum saya tarik, ini masih di bawah.
dan kaki saya masih di pedal rem. Kalau kaki kita tiba-tiba kita angkat dari pedal rem dan handrem ini belum kita tarik, takutnya mobil meluncur sedikit ke depan atau ke belakang, karena mungkin pengaruh ada sedikit tempat kita berhenti, tempat kita parkir itu sedikit menanjak atau menurun. Ya, kalau di tempat datar seperti ini kita masih diuntungkan, tapi takutnya nanti ada anak-anak yang iseng mungkin main dorong-dorongan dan mobil kita kedorong. Makanya sebelum kaki kanan kita lepas dari pedal rem, kita tarik dulu handremnya untuk menjaga mobil kita meluncur maju atau mundur. Baru kita angkat kaki kita dari pedal rem. Terus alasannya kenapa yang kedua harus dimatikan dulu AC dan kelistrikan? Alasannya seperti ini lur. Misalkan AC, kalau tiba-tiba ini mesin mobil kita matikan, nanti setelah 1 hari, 2 hari baru kita nyalakan lagi mesin mobil, itu otomatis AC langsung on, AC langsung bekerja. Dan awal kita start, mesin mobil itu akan bekerja sedikit lebih kuat karena menarik kompresor dari AC, tung gitu. Sedangkan yang paling utama, yang paling bagus dan itu dianjurkan, saat start pertama itu mesin mobil harus dengan putaran stasioner, dengan putaran normal, seperti saat kita mau mematikan. Tapi karena ada beban AC di situ, mesin mobil akan sekaligus menarik kompresor karena AC lupa kita matikan. Nah, itu ya. Terus kenapa kelistrikan itu harus juga kita matikan tadi, seperti lampu kabin, seperti lampu kota, seperti lampu depan, lampu besar. Kalau kita lupa mematikan lampu, ditakutkan nanti saat start awal aki kita tekor, karena kita nggak tahu aki kita itu bertahan berapa lama. Ya, ditakutkan aki kita tiba-tiba tekor dan kita nggak bisa start karena aki tidak ada sumber arus. Makanya semua kelistrikan dimatikan. Ini pengalaman lor, pernah kejadian saya di rest area, ada ketemu saudara, ketemu seseorang. Beliau saking ngantuknya masuk rest area, terus lupa matikan lampu kota. Hanya lampu kota, ya, hanya lampu kota. Lampu kepala dimatikan, hanya lampu kota yang lupa dimatikan. Hampir semalaman karena tertidur. Dan paginya begitu mau melanjutkan perjalanan tidak bisa di starter karena akinya tekor. Nah, kenapa saya anjurkan matikan semua kelistrikan, baik itu lampu kabin, lampu kota ataupun lampu utama, itu untuk menjaga hal tersebut. Gitu. Itu alasannya lur. Bisa dipahami ya, bisa dipahami ya. Ini pengalaman saya yang beberapa kali saya temui seperti itu, dan saat ini saya bagi ke Anda semua, ke saudaraku semua. Saya baginya gratis kok lur, gratis. Saya tidak mengharapkan imbalan, gratis, hanya berbagi pengalaman dan saya harap bisa ditiru gitu aja, untuk kenyamanan kita semua. Coba bayangkan kalau kita berhenti, misalkan ya, kalau di rumah mungkin lebih enak ya. Kalau misalkan kita berhenti di rest area seperti kejadian tadi yang saya bilang, tiba-tiba kita tekor, terus kita mau minta bantuan siapa? Tidak semua orang berani nyambungkan aki dari mobil satu ke mobil satunya agar mobil yang tekor akinya bisa di starter. Itu catatan lur. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Kejadian saudara tadi yang akinya tekor, minta tolong beberapa orang, beberapa sopir tidak berani menyambungkan aki dari mobilnya ke aki mobil saudara kita yang akinya tekor. Tidak berani. Dan akhirnya ketemu saya bantu, saya sambungkan aki saya karena memang satu ya kasihan juga, yang kedua
saling tolong menolong itu harus. Makanya saya sambungkan dengan aki saya, alhamdulillah hanya sekali pasang bisa langsung starter. Itu yang harus kita jaga. Itu yang harus kita jaga. Dan saya ingatkan, jika ada kendala apapun saudara kita di jalan, misalkan butuh pertolongan kita, sebisa mungkin kita bantu. Sebisa mungkin kita bantu. Ya lur ya, semoga bermanfaat. Silahkan ditiru, silahkan dipraktekkan, silahkan digunakan cara ini. Perhatikan betul-betul sebelum Anda mematikan mesin mobil Anda, demi keamanan, demi kenyamanan, demi keawetan. Awet mesin mobil kita, awet semua barang, semua aksesoris, semua part yang ada di mobil kita. Semoga bermanfaat untuk semua, untuk saudaraku. Saya ingatkan, share di media sosial Anda semua sebanyak-banyaknya. Kita berbagi pengalaman di media ini, berbagi pengalaman gratis. Tetap semangat, semangat dan semangat, dan selalu mantap.